Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekkah sebelum Islam. Kota suci sebelum datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah Anda, jauh sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, kota Mekkah telah menjadi salah satu kota penting di Jazirah Arab. Ribuan orang datang setiap tahun, bukan hanya untuk berdagang, tetapi juga untuk beribadah. Namun, ironisnya, di tempat yang dibangun sebagai simbol tauhid itu, berdiri ratusan berhala yang disembah manusia. Kenapa hal itu bisa terjadi? Mari kita telusuri di balik sejarah Islam. Asal-usul kota Makkah. Makkah terletak di wilayah Hijaz, di bagian barat Jazirah Arab. Hari ini, kota ini menjadi kiblat umat Islam di seluruh dunia. Namun sejarahnya telah dimulai jauh sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Menurut tradisi Islam, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim membawa Hajar dan putranya Nabi Ismail ke sebuah lembah yang saat itu masih tandus dan tidak berpenghuni. Ketika persediaan air habis, Hajar berlari antara Bukit Sofa dan Marwah mencari pertolongan. Atas izin Allah, kemudian memancarlah air Zam-Zam dari dekat kaki Nabi Ismail. Peristiwa inilah yang menjadi awal kehidupan di Mekkah. Tidak lama kemudian, kabilah Jurhum datang dan meminta izin tinggal di sekitar sumber air tersebut. Sejak saat itulah Makkah mulai berkembang menjadi sebuah permukiman. Beberapa tahun kemudian, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah sebagai rumah pertama yang dikhususkan untuk beribadah kepada Allah. Al-Quran menjelaskan, sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia ialah Baitullah di Makkah. Quran Surat Ali Imran ayat 96. Dari Tauhid menuju penyembahan berhala. Awalnya masyarakat Makkah masih mengenal ajaran Tauhid yang diwariskan Nabi Ibrahim. Namun, seiring berjalannya waktu, ajaran tersebut mulai berubah. Riwayat-riwayat sejarah Islam menyebut bahwa Amr bin Luhai al-Khuzai membawa tradisi penyembahan berhala ke Mekkah setelah melakukan perjalanan ke wilayah Syam. Ia kemudian mengajak masyarakat menyembah berhala sebagai perantara kepada Tuhan. Salah satu berhala yang paling terkenal adalah Hubal, yang ditempatkan di dekat Ka'bah. Selain Hubal, terdapat pula berhala seperti Al-Lata, Al-Uzza, dan Manat, yang juga disebut dalam Al-Quran pada surah An-Najm. Dalam literatur sejarah Islam, disebutkan bahwa di sekitar Ka'bah terdapat sekitar 360 berhala, sehingga hampir setiap kabilah memiliki sesembahan masing-masing. Padahal, Ka'bah sendiri pada awalnya dibangun sebagai simbol tauhid. Makkah menjadi kota perdagangan. Walaupun masyarakatnya hidup pada masa jahiliyah, mereka bukanlah bangsa yang bodoh. Letak Mekkah sangat strategis. Kota ini berada di jalur perdagangan yang menghubungkan Yaman di selatan dengan Syam di utara. Setiap tahun, kafilah Quraisy melakukan perjalanan dagang membawa kulit, rempah-rempah, kain, dan berbagai komoditas lainnya. Allah bahkan mengabadikan perjalanan dagang Quraisy dalam surah Quraisy. Bayangkan, mereka harus menempuh perjalanan berminggu-minggu melintasi padang pasir. Mereka memahami jalur air, cuaca, keamanan, hingga strategi perdagangan. Kemampuan seperti ini menunjukkan bahwa
masyarakat Arab memiliki kecerdasan dan keterampilan yang tinggi. Siapa penduduk Mekah? Penduduk Mekah berasal dari berbagai kabilah Arab. Dalam tradisi genealogi Arab, para sejarawan sering membagi bangsa Arab menjadi dua kelompok besar, yaitu Arab Qahtaniyah di bagian selatan dan Arab Adnaniyah di bagian utara. Suku Quraisy, tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan, termasuk dalam garis keturunan Adnaniyah yang secara tradisi dinisbatkan kepada Nabi Ismail. Seiring berjalannya waktu, berbagai kabilah datang, menetap, berdagang, dan saling menikah, sehingga Makkah menjadi berkembang menjadi kota yang semakin beragam. Pada masa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, suku Quraisy menjadi kabilah yang paling berpengaruh. Mereka mengelola Ka'bah, mengatur kedatangan para peziarah, serta menjaga keamanan perdagangan. Mengapa Makkah disebut Ummul Qura? Dalam Al-Quran, Makkah disebut sebagai Ummul Qura, yang berarti induk segala negeri. Nama ini disebut dalam surah Al-An'am ayat 92 dan surah Asy-Syura ayat 7. Selain Ummul Qura, Al-Quran juga menyebut nama Bakkah, sebagaimana terdapat dalam surah Ali Imran ayat 96. Sepanjang sejarah Islam, para ulama juga menyebut Makkah dengan berbagai nama lain, seperti Al-Balad Al-Amin, Baitul Haram, Baitul Atiq, yang masing-masing menggambarkan kemuliaan kota ini. Makkah sebelum Islam adalah kota yang unik. Ia telah menjadi pusat perdagangan, menjadi tempat berkumpulnya berbagai kabilah, menjadi pusat ibadah. Namun pada saat yang sama, masyarakatnya juga mengalami penyimpangan akidah dengan menyembah banyak berhala. Di tengah kondisi itulah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW bukan untuk membangun Ka'bah yang baru, melainkan mengembalikan Ka'bah kepada tujuan awalnya, yaitu sebagai rumah tauhid bagi seluruh manusia. Karena sejarah bukan sekedar kisah masa lalu. Di balik setiap peristiwa selalu ada pelajaran untuk masa depan. Saya Muhammad Abdullah, sampai jumpa pada episode selanjutnya di balik sejarah Islam.